Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Yesus. Jumpa lagi kita di dalam program MDT ini. Kita bersyukur sekali lagi untuk hari ini saudara. Bagaimana Tuhan di dalam anugerahnya terus boleh memimpin kehidupan kita. Hari lepas hari kita boleh terus dipelihara oleh Tuhan. Di dalam seluruh pergumulan-pergumulan yang kita alami. Saudara, mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terpujilah Engkau, ya Allah. Allah yang hidup, Allah yang boleh terus di dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau boleh terus memelihara kehidupan kami hari lepas hari di bumi yang gelap ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan buat kami. Biarlah sungguh hari ini menjadi hari yang indah untuk kami lewati bersama dengan Tuhan. Apapun yang akan kami alami di hari ini, ada Tuhan yang akan bersama dengan kami. Kau berkati firman-Mu yang akan sama-sama kami renungkan. Biar kebenaran firman-Mu ini menguatkan kami dan terus boleh membawa kami untuk semakin lagi hidup bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Yesus, tema kita pada hari ini, segala sesuatu ada waktunya. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara yang dikasih oleh Yesus, bagian firman Tuhan yang kita baca mengingatkan kita tentang keadaan waktu, keadaan kita di bumi ini, saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini, saudara? Yang pertama, lewat firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bagaimana kita harus sabar dalam menjalani siklus kehidupan. Sabar dalam menjalani siklus kehidupan. Saudara yang dikasih Yesus dalam ayat 2-8, Alkitab menguraikan tentang adanya siklus kehidupan yang akan kita alami selama kita hidup. Dikatakan ada waktu lahir, waktu meninggal, waktu menangis, waktu tertawa, waktu menanam, waktu mencabut yang ditanam, waktu merawat, meratap, waktu menari, ada waktu merobek, ada waktu menjahit, ada waktu rugi, ada waktu menyimpan, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu perang, ada waktu untuk damai, dan lain sebagainya. Kita bisa baca saudara di dalam ayat 2-8. Saudara yang dikasih oleh Yesus, di dalam bagian firman Tuhan ini saudara, kata masa dalam bagian merujuk pada waktu yang ditentukan atau waktu yang ditetapkan Allah. Terjemahan lain dikatakan segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan Allah. Saudara yang dikasih oleh Yesus, siklus kehidupan kita akan alami dalam setiap musim kehidupan ini. Dan kita tidak bisa lari atau menghindar dari setiap siklus kehidupan ini. Saudara yang dikasih oleh Yesus, kalau siklus kehidupan ini akan terus kita alami semasa kita hidup dalam dunia ini, dalam setiap musim kehidupan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana kita meresponi semua siklus kehidupan ini? Siklus kehidupan ini yang kadang membuat kita mungkin lelah dan kadang membuat kita bisa mengeluh di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasih oleh Yesus, firman Tuhan katakan di dalam ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat ini mau mengingatkan bahwa mengenal Allah
Berarti kita belajar memahami waktu Tuhan. Bukan hanya memahami, tapi juga kita percaya pada waktu Tuhan. Hidup dalam waktunya Tuhan, kita diminta untuk bersabar, menjalani apa yang disediakan Tuhan, apa yang ditetapkan Tuhan dalam setiap siklus kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Yesus, sabar bukan berarti kita pasif, saudara. Tetapi justru sebaliknya, sabar di sini mau menunjukkan bahwa bagaimana kita aktif. Kita aktif menjalani, menghadapi semua siklus kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Darah yang pertama kita belajar bagaimana kita sabar, diminta Tuhan sabar menjalani siklus kehidupan. Untuk apa saudara? Yang kedua saudara ini, bagaimana kita hidup bagi Tuhan. Kedua, hidup bagi Tuhan. Saudara bicara tentang waktu, kita bukan hanya diminta untuk sabar menjalani waktu kehidupan kita. Dengan sabar terus hari lepas hari, waktu demi waktu kita menghadapi siklus kehidupan. Tetapi kita juga diminta Tuhan di dalam waktu-waktu yang kita alami, yang kita jalani, bagaimana kita harus mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Saudara, pengkhotbah dari bagian firman Tuhan yang kita baca memparalelkan bagian ini dengan Roma 12 ayat 1. Bagaimana kita diingatkan, diminta Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Artinya bahwa di kehidupan ini kita diminta untuk hidup bagi Tuhan, hidup untuk Tuhan. Bagaimana kita menjalani siklus kehidupan ini di dalam terangnya firman Tuhan. Saudara, ayat 14 dikatakan bahwa apa yang dilakukan Allah akan tetap untuk selamanya, tidak dapat ditambah atau dikurang. Dan dikatakan Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jelas bagian ini mau mengingatkan bahwa siklus kehidupan ini ditetapkan Allah supaya kita manusia hidup takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan mendorong kita hidup untuk Tuhan. Takut akan Tuhan mendorong kita hidup. Bagaimana kita tidak menjalaninya dengan asal, tanpa makna dan tujuan hidup. Saudara yang dikasih oleh Yesus, hidup kita dalam dunia ini hanya satu kali, saudara. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Dan kita ketika dipanggil Tuhan pun tidak membawa apa-apa. Mari saudara kita hidup dengan sabar, menjalani siklus kehidupan ini. Setiap musimnya kita jalani sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sabar bukan pasrah dan pasif, tetapi menjalannya dengan aktif. Sabar dalam ketaatan kepada Tuhan. Hiduplah saudara bagi Tuhan, untuk Tuhan. Karena hidup kita ini hanya satu kali di bumi ini. Saudara, biarlah sungguh firman Tuhan mau mengingatkan kita. Mari di dalam waktu yang Tuhan anugerahkan untuk kita hidup dalam dunia ini, kita pergunakan baik-baik untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Apapun yang kita miliki, apapun yang ada sama kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan terus menguatkan kita dan terus meneguhkan kita di dalam perjalanan hidup kita ini, menjalani setiap siklus kehidupan ini. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami tentang siklus kehidupan ini Tuhan. Bagaimana waktu demi waktu kami harus jalani dengan sabar. Dan biarlah sungguh Engkau akan terus menguatkan kami menjalaninya, menghadapinya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah
Engkau menolong setiap umat-Mu di dalam pergumulan hidup, melewati berbagai masalah, tantangan kehidupan. Biar sungguh Tuhan kuatkan. Biarlah terus Engkau bersama dengan kami menopang setiap perjalanan iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Arahkan terus kami Tuhan untuk hidup hanya bagi Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang bergumul di dalam masalah kesehatan, dalam masalah ekonomi, relasi, pekerjaan, dan usaha. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau akan menolong setiap umat-Mu dengan kekuatan yang daripada Tuhan, pengharapan hanya kepadamu Tuhan. Mereka bisa melewati semua pergumulan, pencobaan yang dihadapi. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.